Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Merdeka. Bertemu kembali dalam kajian Sabtu malam Ahad. Pada Pekik Kemerdekaan kita baru 3 hari merayakan kemerdekaan kita, dan alhamdulillah saya sedang berada di Sukabumi, barusan mengisi kemerdekaan itu, peringatan ini dengan bakti sosial. Jadi di Serang kemarin kita alhamdulillah dimampukan Allah untuk berbagi di bidang kesehatan, kemudian di bidang pangan, kemudian di bidang dan lain banyak. Dan kemudian tadi di Kabupaten Sukabumi. Dan alhamdulillah saya sekarang berada di Masjid Agung Sukabumi. Pekik merdeka di mana-mana, semuanya sedang euforia di dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurut saya ini menjadi satu momen yang baik untuk kita merefleksikan apa sih sebenarnya kemerdekaan itu. Ya, tentu saya yakin di gang-gang di manapun sedang memperingati itu dengan berbagai macam lomba, berbagai macam fenomena. Dan kita juga menyaksikan begitu banyak kejadian-kejadian unik. Yang ingin saya angkat pada malam hari ini hanya hal-hal simpel yang merefleksikan sesungguhnya kita sudah merdeka apa belum. Sesungguhnya apa arti kemerdekaan itu? Kalau kita lihat dulu, yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, hampir nyaris 300 sekian puluh tahun, kita ingin merdeka, ingin merdeka, ingin merdeka. Sejak dulu, sejak Portugis datang, sejak Inggris datang pertama kali, sejak Belanda datang pertama kali, datang silih berganti itu penjajah, nggak hanya satu bangsa tuh. Ya, tercatat macam-macam sampai terakhir Jepang. Tapi kenapa tidak pernah berhasil sampai pada titik 17 Agustus 1945? Bahkan ketika sudah diproklamasikan pun Belanda masih mencoba datang sampai tahun 49 sampai tahun 50. Bahkan pada fase selanjutnya pun kita masih dianggap belum merdeka. So, what the meaning of freedom? Sehingga apa, atau what the meaning of independence? Apa makna dari kemerdekaan? Nah, ini yang ingin saya ajak lempar diskusi ini kepada dulur-dulur semuanya dimanapun berada. Merdekakah kita? Saya tidak ingin bicara tentang bagaimana kita merdeka secara politik, secara ekonomi, secara budaya, dan lain sebagainya. Sudah banyak yang membahas itu. Tapi saya ingin membahas dari sisi kemerdekaan jiwa kita, dignity kita, harkat martabat kita, dan yang terpenting adalah kemerdekaan imani kita. Mumpung 17 Agustus. Dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Mujadalah itu 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Orang kalau sudah dikuasai setan, ya, kalau sudah dibelenggu, dikuasai setan, occupied by Satan, itu kemudian mereka lupa Allah. Mereka kemudian lupa akan aturan Allah. Saya ingin dari titik situ. Mungkin kita sudah memproklamasikan kemerdekaan itu dari belenggu Belanda, dari belenggu VOC, dari belenggu pemerintahan kolonialisme Belanda secara lahir. Meskipun perlu dipertanyakan juga apakah hakikinya kita juga sudah benar-benar lepas dari kolonialisme ketika kita juga ya begini-begini saja, ketika kita budaya juga masih banyak mengekor dan lain sebagainya. Tetapi yang justru secara substantif saya ingin mengajak adalah kita ini secara jiwa sudah merdeka apa belum? Begini tuh loh. Ketika jiwa-jiwa kita masih dibelenggu oleh amarah, oleh dendam, oleh iri, oleh dengki, oleh hasut, oleh berbagai macam hal yang membelenggu diri kita, sehingga kita tidak disetir oleh diri kita sendiri, itu berarti kita belum merdeka. Sebagai contoh,
ketika hidup kita masih disetir oleh iklan budaya profan nih ya, atau hedon, di mana artinya kita masih disetir oleh iklan, disetir oleh produsen, disetir oleh standar-standar hidup yang itu bukan kita yang bikin, berarti kita juga belum merdeka. Misalnya ibu punya tetangga nih ya, punya tetangga. Nah, ketika punya tetangga, lalu lantai rumah kita masih ubin biasa, masih plester. Melihat tetangga punya dia bangun kemudian dipakai tekel, hati kita udah nggak karuan panas. Kita akhirnya jungkir balik agar bisa nekel rumah. Besok lagi, entah tahun berapa, karena dia tidak mau disaingi, akhirnya dia ganti keramik. Kita panas, jungkir balik akhirnya ikut keramik. Besok lagi kita ikut lagi, ganti granit, kita ikut granit. Berarti hidup kita masih disetir oleh standarnya tetangga. Demikian pula misalnya kita punya HP, saya kasih casingnya aja lah. Kita punya HP merek tertentu, fungsinya sudah cukup untuk kita, untuk nelpon, untuk WA, untuk komunikasi dan lain sebagainya, sudah cukup. Tetapi karena teman kita punya merek yang lebih bagus, hati kita kemudian, wow, kalau tidak bermerek itu tidak bagus. Standar wow ini yang kemudian kita ngikut, ngekor, terbelenggu oleh standar orang lain, berarti kita belum merdeka. Fashion, kan ada fun, food, fashion, and fame. Dalam hal fashion, di dalam hal food, di dalam hal fame, di dalam hal fun, kita kemudian masih mengekor dan ditentukan oleh standar tetangga, standar teman, standar iklan, apalagi berarti kita hidupnya masih belum merdeka. Merdeka itu freedom, truly freedom. Merdeka yang sesungguhnya artinya apa? Standar keren, standar sukses, standar apapun itu kita sendiri yang menentukan. Kalau hidup kita sudah kayak gitu, nah itu baru merdeka betul tuh loh. Para nabi, para rasul itu orang merdeka betul, tidak disetir gitu loh. Satu saat saya sudah pernah nyampaikan ini, Rasulullah Muhammad SAW tampak di punggungnya ada bekas pelepah kurma, karena beliau tidur di atas pelepah kurma. Umar bin Khattab nangis, ya Nabi ya Rasul, engkau adalah raja dan raja Persia, kaisar Romawi, mereka tidur di kasur-kasur yang empuk di istana yang megah, kenapa engkau begini? Kata Rasulullah dengan senyum tenang, wahai Umar, tidakkah engkau ikhlas rela jika mereka mendapatkan kenikmatan itu lalu kemudian akan segera mereka tinggalkan, sementara engkau dan aku dijanjikan kenikmatan yang ribuan kali lipat, tapi tidak akan ditinggalkan, kan akan kita nikmati selamanya di akhirat. Umar pun kemudian terbelalak dan ikut senyum bersama Rasulullah. Lah, Rasulullah punya standar sendiri, tidak terbelenggu oleh standar kaisar Romawi maupun raja Persia. Ini yang namanya merdeka. Sehingga ketika Rasulullah yang rumahnya hanya 4 kali 3 saja, tidak pernah risau ingin punya istana seperti kaisar Romawi maupun raja Persia. Ini merdeka betul. Jadi kalau bangsa ini mau merdeka betul, tentukan dulu standar kita sendiri. Jangan mau disetir standar orang lain. Dan ini akan secara spiral dan akan secara bola salju menggelinding kepada hal yang sifatnya lebih besar, lebih strategis. Apa itu? Persoalan ekonomi, persoalan budaya, persoalan pendidikan, persoalan politik, baik geopolitik internasional maupun apa. Kalau negeri kita sudah punya standar sendiri, berdasarkan dignity negeri ini yang diwarisi oleh nenek moyang sejak dahulu kala, merdeka merah putih benar-benar itu. Nah, selama ini kita sering kehilangan itu. Seperti yang saya tulis dalam artikel saya tentang Indonesia mengemis itu. Di level manapun, di banyak agenda, kita sudah kehilangan jati diri. Kita tidak malu lagi mengemis. Bangun rumah ibadah, bikin drum di tengah jalan, minta. Iya kan?
mau bikin acara adat dan budaya, ketuk pintu tiap rumah. Kemarin Agustusan memanfaatkan jalan-jalan yang lobang, minta setiap orang. Kenapa ini budaya ini? Padahal kita sudah jelas, al-yadil ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan untuk menjadi tangan di atas kita tidak perlu menunggu kaya. Karena apa? Kaya itu tidak ada ukurannya. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa ghina atau orang yang kaya itu ghina nafas. Kaya itu kaya hati. Demikian pula kita dalam bernegara. Demikian pula kita dalam berekonomi. Iya benar, saya diajarin Abi Mokhtar sejak dulu ayah saya. Untuk jangan pernah menunjukkan rasa melas kita. Kita ini udah merdeka. Tunjukkan bahwa kita bukan pengemis. Kita mampu memberi. Nah, dignity semacam ini hanya bisa jika jiwa kita sudah merdeka, jika kita tidak lagi mengemis. Misalnya begini. Di dalam memperingati 17 Agustus, kita seringkali ngekor bagaimana euforia peringatan hura-hura. Ya kan? Sampai kemudian minum-minuman keras, sampai kemudian mabuk-mabukan sampai pagi dan lain sebagainya. Oke, that's your right. Itu adalah hak kamu. Tetapi apakah begitu cara kita memaknai kemerdekaan? Monggo, mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya. Tetapi banyak cara untuk saya kemarin waktu di Sumatera juga diminta anak saya, "Bi, pokoknya saya harus pulang. Karena tanggal 20 gerak jalan," gitu. Oh ya sudah, berarti apa? Kalau tentang gerak jalan, kedisiplinan segala macam, monggo. Karena memang itu ada karnaval yang kemudian ada sisi-sisi edukasi. Bagaimana menunjukkan ketika bangsa kita diseret sama company dan lain sebagainya. Nah, sehingga sisi-sisi ini yang harusnya kita tunjukkan. Sisi kemerdekaan dari tahun ke tahun, kita sudah 77 tahun loh. Jadi ibarat usia orang 77 tahun itu harusnya sudah sangat matang, sangat dewasa. Bahkan sudah regeneratif, harusnya sudah ada generasi yang muncul lagi. 77 tahun untuk usia sebuah bangsa. Bukan bangsa, karena bangsa Indonesia sudah lahir jauh sebelum kemerdekaan toh. Bangsa ini, tapi sebagai sebuah negara harusnya kita sudah tidak lagi dalam kondisi yang di bawah bayang-bayang standar orang lain. Kemerdekaan kita harus benar-benar standar kita sendiri. Terakhir dulur, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan dari setan. Dalam agama kami diajarkan bahwa musuh kita yang menjajah kita bukan hanya Belanda yang kelihatan, tetapi setan yang gaib yang ada di dalam hati. Tadi saya sebutkan dalam surat Al-Mujadalah bahwa ketika manusia sudah dikuasai setan, apapun kehendaknya seolah-olah kehendak sendiri, padahal tadi kehendak setan. Makanya amarah, iri, dengki, hasud, dendam dan lain sebagainya masih ada. Jika itu masih ada, semerdeka apapun kita masih occupied by setan. Kita masih dikuasai setan. Karena itu kalau sampean ingin merdeka betul, bebaskan diri kita dari iri, dengki, hasud, dendam, amarah, dan terutama ambisi-ambisi duniawi yang kemudian menyorongkan seseorang ke dalam jurang yang sangat dalam. Dulur, bagaimanapun juga kasus-kasus yang sedang viral dipicu oleh apa? Dipicu oleh apa? Hubud dunia, cinta harta. 1 miliar kurang, 100 miliar kurang, 900 miliar dipendam itu loh masih kurang. Saya nggak nyinggung siapa 900 miliar kurang terus. Itulah manusia. Dan nggak usah nyalakan si A, si B, si S, si F, si nggak usah. Kenapa? Karena itu bisa saja menular kepada siapapun dari kita. Yang namanya hubud dunia itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan kamu akan melalaikan kamu, hanya kubur yang bisa menghentikan kamu. Dan kalau kita masih bermegah-megahan seperti itu, berarti kita belum merdeka. Karena kemerdekaan adalah seperti Rasulullah Muhammad SAW tadi, ketika sudah tidak terbelenggu oleh standarnya Kaisar Romawi maupun Raja Persia. Dan kalau kita ingin benar-benar merdeka semerdeka Rasulullah tadi, maka bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu profan, dari belenggu-belenggu hidupan hedon. Insya Allah nanti kita akan hidup yang mulia, merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Rasakan saja ketika nanti tetangga punya kulkas, kita baru punya pintu kulkas 1, lalu pintu 12, kita nggak open karena standar kita cukup untuk saya. Ketika kita sudah punya mobil Avanza, tetangga punya mobil yang lebih baik, lalu ini cukup sudah saya kok.
Kenapa kita harus ngikuti gitu? Karena ini nggak akan ada habisnya. Dan pada puncaknya ketika kita sudah tua, ternyata kita lupa pada kesehatan kita lupa apa yang kita capai itu nggak bisa untuk kita nikmati. Kemerdekaan kita sia-sia. Maka kembali kepada kemerdekaan sejati kita adalah ketika kita sudah lepas dari belenggu-belenggu setan dari diri kita. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Selamat Hari Ulang Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdekakan diri, merdekakan keluarga dari apa? Belenggu setan yang membelenggu kita. Hilangkan iri, dengki, hasud, dendam, amarah, dendam, dan hubud dunia serta ambisi-ambisi duniawi itu. Insya Allah sampai nanti akan hidup dalam keadaan orang-orang yang mutmainnul qulub, orang-orang yang hatinya tenang. Itulah orang-orang yang merdeka. Terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.